Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Qianmo merespon energi ini dengan mengeluarkan Azure Dragon hingga Azure Dragon kini menekan energi Heavenly Evil Cloud. Qianmo yang mengangkat palu tempanya serta memegang Heavenly Evil Cloud mengatakan bahwa dirinya tidak peduli apakah ini pedang jahat atau pedang rusak. Dengan ini bersikaplah baik sekarang. Hingga Qianmo kini mulai menempa senjata Heavenly Evil Cloud. Anggota Everlasting yang melihat ini pun bertanya apa yang direncanakan Presiden Cheng Qianmo. Apakah dia menempa dua senjata sekaligus? Bukankah ini termasuk pelanggaran? Orang lain pun mengatakan bahwa orang-orang dari negara R bahkan tidak bisa mengendalikan senjata itu sendiri. Presiden Cheng Qianmo sedang membantu negara R. Daisomaru kini meminta Qianmo untuk berhenti sekarang. Qianmo sangat berani menodai alat suci negara R. Qianmo mengatakan hanya pedang yang patah dan Daisomaru berani menyebutnya sebagai alat ilahi. Setelah Qianmo terus menempanya, Qianmo mengetahui bahwa ini adalah keinginan yang ada di prototipe. Tidak ada yang spesial. Dan bersamaan dengan hal ini, energi negatif yang ada di Heavenly Evil Cloud mulai memudar. Dan Daisomaru pun kini mulai merasakan sakit yang luar biasa di bagian kepalanya. Dan meminta Qianmo menghentikan ini. Han Zhendong pun kini bertanya kepada Qin Feiyu, bagaimana mereka menilai tindakan dari Qianmo nanti. Qin Feiyu mengatakan bahwa bagaimana operasi dinilai tentu saja akan berdasarkan penilaian para profesional di lokasi. Jiang Wenliang mengatakan bahwa penempa abadi telah dilawan oleh ciptaannya sendiri dan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertandingan. Qianmo menghindari risiko itu tidak dihitung sebagai pelanggaran. Xing Shiyuan membenarkan hal itu sebagai seorang pengrajin untuk benar-benar dikendalikan oleh ciptaan sendiri. Hanya untuk ini penempa abadi Daisomaru sudah keluar. Han Zhendong seketika memberikan tanggapan tidak setuju dengan pernyataan Xing Shiyuan dengan batuknya. Namun Xing Shiyuan memilih tidak menghiraukannya. Lalu Qianmo mengatakan bahwa aura jahat Heavenly Evil Cloud berkurang. Sepertinya senjata ini juga suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Daisomaru yang terbebas dari belenggu energi jahat pun seketika tersadar dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Raya bertanya apakah kakeknya baik-baik saja. Daisomaru yang sadar pun bertanya apa yang sedang dirinya lakukan barusan. Dirinya sebenarnya menginginkan pengorbanan manusia untuk Raya. Raya mengatakan bahwa itu semua sudah berlalu. Sementara itu si Raisi Masashi nampak marah bertanya apa yang sedang dilakukan Daisomaru. Qianmo ini sebenarnya sedang menempa Heavenly Evil Cloud. Dan Shinji mengatakan bahwa Qianmo sedang menekan Heavenly Evil Cloud sekarang. Mungkin ini kesempatan terbaik untuk menyerang. Si Raisi Masashi membenarkan hal ini. Perhatian Qianmo sepenuhnya tertuju pada penempaan. Jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti bisa menghabisi Qianmo. Lalu kini notifikasi mengatakan bahwa prototipe Heavenly Evil Cloud berhasil ditempa. Qianmo akhirnya merasa lega. Aura jahat dari senjata jahat ini hilang sepenuhnya dan penempaannya selesai. Di saat yang sama, notifikasi sistem pun menunjukkan bahwa skill pasif duplikat aktif, di mana ketika Qianmo berhasil membuat item apapun, ada peluang 5% untuk menduplikasi item dengan atribut yang sama. Qianmo nampak kaget dengan hal ini. Qianmo bertanya apakah itu berarti bisa menduplikasi alat ilahi ini. Hingga kini notifikasi mengatakan bahwa duplikasi berhasil.
Mengaktifkan alat ilahi baru, Heng Dao, Shadow Strike, memiliki efek tekanan 100% mengabaikan pertahanan apapun dalam tingkat yang sama. Qian Mo tidak menduga ini itu sebenarnya menduplikasi atribut alat ilahi ke dalam Thousand Bladed Umbrella. Dan di saat yang sama kini Den Shinji melompat ke arah Qian Mo dengan mengerahkan senjatanya untuk membunuh Qian Mo. Jiang Wenliang segera berteriak bahwa itu seorang asasin negara R. Sedangkan Qian Mo sendiri kini tersenyum serta mengatakan bahwa akhirnya mereka tidak bisa menahan diri lagi. Dan seketika Qian Mo mengeluarkan perintahnya hingga organisasi The Net bergerak mengepung asasin negara R, serta mengatakan siapa yang berani membuat masalah. Hingga kedua kelompok ini seketika bentrok. Dan Shinji tidak menyangka ini mereka telah disergap. Rosa meminta orang-orang dari negara R untuk menyerah tanpa perlawanan. Tindakan mereka telah lama berada di bawah pengawasan The Net. Si Raisi Masashi yang melihat ini nampak kaget dan bertanya apakah orang-orang dari negara Sia telah memata-matai negara R selama ini. Dengan ini rencana mereka gagal, mereka harus segera pergi. Namun di saat itu tiba-tiba Ling Xiao berada di belakang si Raisi Masashi dan menyapa teman-teman dari negara R. Karena mereka datang ke perayaan ini, mengapa pergi terburu-buru? Si Raisi Masashi seketika memberitahu rekan-rekannya bahwa misi telah gagal, serta lawanlah orang-orang dari negara Sia ini. Hingga kini asasin negara R bergerak menyerang Ling Xiao. Ling Xiao bertanya apakah mereka ingin berkelahi. Mereka bahkan tidak layak. Han Jiandong yang melihat ini pun bertanya mengapa tiba-tiba menjadi kacau. Han Jiandong pun kini meminta Hong Gaoyi untuk melindungi dirinya. Qin Feiyu meminta Han Jiandong untuk tidak perlu panik. Hanya beberapa kekacauan kecil. Mereka akan segera tertangkap. Dan kemudian mereka bisa menginterogasi orang-orang negara R untuk menemukan dalang di balik ini. Dalam pikiran Han Jiandong, orang-orang dari negara R ini semuanya sangat tidak dapat diandalkan. Termasuk yang disebut sebagai penempa abadi itu. Lalu Qian Mo mengatakan setelah duplikasi berhasil diaktifkan, The Flowing Like Thousand Bladed Umbrella benar-benar mengalami perubahan seperti ini. Ini sangat menarik. Selanjutnya, dirinya akan mengerahkan semua upaya dirinya untuk menyelesaikan The Flowing Like Thousand Bladed Umbrella. Qian Mo memberitahu Daisomaru bahwa dirinya telah menyelesaikan pembuatan prototipe Heavenly Evil Cloud untuk Daisomaru. Selanjutnya, dirinya perlu fokus sepenuhnya pada pembuatan Thousand Bladed Umbrella. Jadi dirinya serahkan sisanya kepada Daisomaru. Daisomaru mengatakan bahwa pada akhirnya sebenarnya seseorang dari negara Sia yang membantu dirinya menyelesaikan penempaan alat ilahi ini. Daisomaru seketika mengatakan bahwa dirinya kalah dalam pertandingan ini. Dirinya menyatakan bahwa skill menempa Cheng Qianmo telah melampaui dirinya. Orang-orang yang mendengar hal ini nampak tidak percaya Presiden Cheng Qianmo menang. Dan sebagian orang pun tidak menyangka penempa abadi akan kalah. Bagaimana ini mungkin? Sementara itu Han Jiandong yang nampak kesal pun mengatakan bahwa orang-orang negara R ini benar-benar sampah, bahkan kalah dalam menempa. Dan Shinji yang mendengar hal ini pun nampak kaget. Cheng Qianmo ini bukan pandai besi biasa. Demi negara R, Qianmo tidak akan diizinkan untuk hidup. Rosa yang melompat ke arah Den Shinji bertanya apakah Den Shinji masih berani untuk teralihkan. Segera Rosa meminta anggotanya untuk menangkap Den Shinji hidup-hidup. Dan seketika Den Shinji mengkonsumsi sebuah pil. Dan di detik itu juga aura Den Shinji meningkat. Rosa segera meminta anggotanya untuk mundur. Ada yang salah dengan Den Shinji. Den Shinji menekankan bahkan jika dirinya mati hari ini di sini, Qian Mo harus mati bersama dirinya. Hingga kini Den Shinji melompat ke arah Qian Mo dengan tekniknya. Huang Tian dan Ruoshi seketika meminta Qian Mo untuk segera menghindar. Namun di saat yang sama penempaan Qian Mo selesai yang membuat fluktuasi meningkat serta membuat Den Shinji terpukul mundur karena ledakan aura ini. Orang-orang yang berada di sekitar pun juga nampak kaget karena ini sangat menyilaukan. Mereka pun bertanya apakah itu. Dan Den Shinji sendiri nyatanya terkena dampak dari hasil tempaan ini yang membuatnya terbunuh. Qian Mo mengatakan bahwa the brand new Flowing Like Thousand Bladed Umbrella
telah berhasil ditempa. Dan jendela status kini menunjukkan bahwa Thousand Bladed Umbrella berada di kualitas alat ilahi dan statistik dari senjata ini juga meningkat pesat. Daisomaru yang mengetahui senjata Qianmo termasuk dalam alat ilahi pun kaget serta bertanya bagaimana Qianmo melakukannya. Qianmo mengatakan bahwa dirinya harus berterima kasih kepada Daisomaru atas hal itu meskipun tidak nyaman bagi dirinya untuk mengungkapkan detail spesifiknya. Dalam pikiran Qianmo awalnya hanya ingin membantu Daisomaru menstabilkan prototipe Heavenly Evil Cloud. Dirinya tidak menyangka akan secara tidak sengaja memicu skill pasif duplikasi. Untuk berpikir itu benar-benar menduplikasi atribut alat ilahi Heavenly Evil Cloud ke Thousand Bladed Umbrella. Sekarang senjata miliknya tidak hanya memiliki bentuk tambahan, tetapi tingkat kualitasnya juga sepenuhnya berbeda. Lalu Daisomaru mengatakan bahwa dirinya pikir dengan menempa Heavenly Evil Cloud kali ini, dirinya bisa mengembalikan kejayaan negara R. Sekarang sepertinya semuanya hancur. Qianmo kini meminta Daisomaru untuk menunggu sebentar, izinkan dirinya menyelesaikan beberapa masalah internal terlebih dahulu. Daisomaru bertanya kepada Shiraishi Masashi siapa yang mengizinkannya datang ke sini untuk membuat masalah, serta memintanya untuk berhenti. Qianmo mengatakan bahwa dirinya menghormati Daisomaru, tapi itu tidak berarti dirinya akan menghormati orang negara lain, terutama tamu tidak diundang. Qianmo kini merubah bentuk senjatanya menjadi Fire Dragon Evil Vanquishing, serta mengatakan karena Shiraishi Masashi berani berkeliaran di wilayahnya, maka bayarlah dengan nyawanya untuk menebus dosa-dosa Shiraishi Masashi. Lalu kini orang-orang yang melihat ini mengatakan bahwa orang-orang dari negara R sangat berani membuat masalah di tempat mereka. Orang-orang dari negara R harus disingkirkan. Rosa pun meminta semuanya untuk mundur dengan tertib. Hanya masalah kecil akan segera diselesaikan. Lalu kini assassin dari negara R yang telah dikepung tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ling Xiao meminta mereka untuk menyerah sekarang, dan mereka mungkin masih bisa mengampuni nyawanya. Jika mereka terus melawan tidak akan ada ampunan yang ditunjukkan. Shiraishi Masashi pun nampak sangat kesal dan tidak menyangka akan jatuh ke dalam jebakan. Shiraishi Masashi kini mengajak anggotanya untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada kekaisaran. Dan segera Shiraishi Masashi kini mengkonsumsi semua pil di mana semua atribut ditingkatkan untuk setengah jam. Terus-menerus mengkonsumsi health point sendiri. Setelah durasinya habis, atribut fisik turun sebesar 50%. Ling Xiao yang melihat ini seketika bertanya apa yang mereka lakukan. Huang Tian mengatakan bahwa ini adalah obat rahasia yang meningkatkan kekuatan. Huang Tian segera mengajak rekan-rekannya untuk menghentikan orang-orang dari negara R. Hingga kini para anggota negara R yang telah mengkonsumsi pil ini seketika memasuki mode berserk. Hingga Huang Tian yang maju pun kini terpukul mundur oleh Shiraishi Masashi. Ling Xiao meminta Huang Tian untuk tidak bersikap impulsif. Mereka hanyalah belalah setelah musim gugur. Mereka tidak akan berkeliaran lama-lama. Shiraishi Masashi menekankan mereka ditakdirkan untuk tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Shiraishi Masashi meminta anggotanya untuk menunjukkan kemampuan penuhnya. Bunuh sebanyak yang bisa mereka bunuh. Dalam pikiran Shiraishi Masashi saat para laki-laki itu sedang bertempur dengan sekuat tenaga, dirinya harus menemukan cara untuk kabur dan menyelamatkan hidupnya agar suatu hari nanti bisa membalas dendam kepada orang-orang dari negara Xia. Lalu di saat itu anggota Shiraishi Masashi mengatakan bahwa serangan musuh datang dan bersiap untuk bertempur. Dan nyatanya yang menyerang kali ini adalah Qianmo yang mulai menjatuhkan mereka satu persatu. Shiraishi Masashi pun nampak marah melihat Qianmo serta menegaskan, jika Qianmo sedang secara aktif mencari kematian, jangan menyalahkan dirinya. Namun bersamaan dengan kata-kata ini, Shiraishi Masashi menerima luka tebas yang cukup dalam hingga mematahkan senjatanya. Mereka yang melihat ini pun nampak kaget dengan satu gerakan ini sangat keren. Huang Tian pun kini bertanya senjata jenis apa yang ada di tangan Qianmo itu. Daisomaru mengatakan bahwa Onimaru di tangan Shiraishi Masashi juga merupakan senjata perak tingkat atas dari negara R.
namun terbelah menjadi dua dengan satu tebasan. Tampaknya senjata baru Qianmo benar-benar telah mencapai kualitas item ilahi. Qianmo kini mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ling Xiao. Ling Xiao meminta Qianmo untuk tidak khawatir, dirinya senang bisa membantu Qianmo. Sepertinya Qianmo memenangkan kompetisi menempa ini. Sedangkan Huang Tian kini meminta izin kepada Qianmo untuk membiarkan dirinya menyentuh pedang besarnya. Qianmo mengatakan kepada semuanya ada kecelakaan kecil yang mengejutkan mereka semua. Tapi pertandingan seharusnya sudah selesai sekarang. Qin Feiyu mengatakan bahwa Cheng Qianmo mampu mengalahkan musuh yang tangguh seketika setelah menyelesaikan penempaan. Sungguh luar biasa. Qianmo pun kini bertanya mengenai pendapat dari Han Zhendong mengenai hal ini. Han Zhendong mengatakan bahwa Qianmo memang memiliki kekuatan. Mereka mengaku kalah, dirinya tidak akan lagi berpartisipasi dalam penggabungan. Karena hasilnya keluar, dirinya akan menyerahkan urusan selanjutnya kepada Presiden Cheng Qianmo dan dirinya akan pamit pergi. Qianmo menanggapi ini serta bertanya mengapa Han Zhendong terburu-buru pergi. Qianmo menegur Shiraisi Masashi dari negara R dan memintanya untuk berhenti berpura-pura. Dirinya baru saja memotong pedangnya, seharusnya dirinya tidak menimbulkan luka fatal. Shiraisi Masashi pun mengatakan karena Qianmo sudah mengetahuinya maka lakukan sesuka Qianmo, apakah akan membunuh atau menyiksa. Mereka orang-orang dari negara R tidak dibesarkan dalam ancaman. Qianmo mengatakan selama Shiraisi Masashi dengan jujur menyebutkan dalang di balik ini, dirinya akan melepaskan Shiraisi Masashi. Shiraisi Masashi pun kaget mendengarnya serta bertanya apakah yang Qianmo katakan itu benar. Bagaimana dirinya bisa mempercayai Qianmo? Daisomaru mengatakan bahwa dirinya menjaminnya atas nama Presiden Cheng Qianmo. Han Zhendong yang melihat situasinya segera berbisik kepada Hong Gaoyi untuk turun tangan dan bunuh orang-orang negara itu. Sebutkan harga berapapun yang Hong Gaoyi inginkan. Hong Gaoyi pun menanggapi ini dan mengatakan di depan Qin Feiyu, Han Zhendong sebaiknya mencari orang lain. Qin Feiyu mengatakan bahwa dirinya adalah juru bicara Asosiasi Manajemen Negara Xia dan dirinya juga dapat menjaminnya. Shiraisi Masashi pun mengerti orang yang memperkerjakan dirinya adalah seseorang dari grup Radiance negara Xia. Han Zhendong seketika bereaksi dan mengatakan bahwa orang-orang dari negara R menjebak dirinya dengan jahat. Kata-katanya tidak dapat dipercaya. Dia telah melanggar wilayah negara Xia, maka orang-orang ini harus dibunuh. Shiraisi Masashi mengatakan meskipun komisi itu melewati beberapa tangan, jangan remehkan Black Dragon Society negara R. Mereka dapat dengan mudah melacak sumbernya. Kembali Han Zhendong mengatakan bahwa ini konspirasi yang dilakukan Qianmo. Qianmo menyewa orang-orang dari negara R hanya untuk menjebak dirinya. Ashi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa Shiraisi Masashi menyebutkan grup Radiance dan dirinya juga salah satu pemimpin grup Radiance. Shiraisi Masashi tidak bermaksud menuduh Han Zhendong. Jadi mengapa Han Zhendong begitu terburu-buru? Qin Feiyu mengatakan karena tidak diketahui siapa dalangnya, maukah Ashi dan Han Zhendong kembali ke asosiasi manajemen bersama mereka. Ashi pun mengatakan bahwa itu tidak masalah, dirinya akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan. Lalu Shiraisi Masashi mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan semuanya, maka Qianmo harus menepati janjinya. Namun tiba-tiba Qianmo menyerang Shiraisi Masashi hingga lengannya terputus. Qianmo mengatakan bahwa kematian mungkin bisa dihindari tetapi hukuman tidak terelakkan. Qianmo meminta Daisomaru untuk membawa orang-orang negara R keluar dari negara Xia. Jika dia terlihat lagi di wilayah negara Xia, dia akan dieksekusi tanpa ampun. Daisomaru pun mengerti. Qianmo kini bertanya kepada Xing Xiyuan mengenai pendapatnya sekarang setelah dirinya memenangkan kompetisi menempa ini. Xing Xiyuan mengatakan bahwa Qianmo benar-benar layak menjadi pahlawan negara Xia. Skill menempa Qianmo memang tidak tertandingi di dunia. Masalah ini dapat didiskusikan. Qianmo menyebut itu sangat baik karena mereka berdua memiliki niat yang sama. Mereka akan secara resmi memulai proses penggabungan. Xing Xiyuan pun kaget dan bertanya apakah itu sekarang. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Kalaupun mereka ingin bergabung, bukankah mereka harus membicarakan dulu struktur organisasi setelah penggabungan? Qianmo bertanya, bukankah masing-masing dari mereka yang akan menyatakan berapa banyak kursi tingkat tinggi yang mereka butuhkan?
Sing Siyuan menjelaskan bahwa di markas besar asosiasi profesi hanya ada ketua besar, tetua, dan anggota komite. Jika ketua cabang belum masuk lingkaran tingkat tinggi, mereka juga tidak memiliki hak suara. Jumlah orang di tiga tingkatan ini mungkin akan melebihi 20. Menghitung berdasarkan hitungan tingkat tinggi 20 orang. Mereka membutuhkan setidaknya 8 kursi. Luo Qifa kaget mendengar 8 kursi ini. Mimpi macam apa yang Sing Siyuan impikan? Meskipun status Sing Siyuan sebagai apoteker sedikit lebih tinggi, bagaimana Sing Siyuan bisa mengambil hak suara? Mengapa Sing Siyuan tidak memudahkannya saja dan melakukan pembagian 50-50? Sing Siyuan pun menanggapi ini dan mengatakan kalau bukan karena menghadapi Presiden Cheng Qianmo, dirinya benar-benar berencana meminta setengah kursi. Qianmo pun mencukupkan hal ini menurut dirinya karena mereka berdua menemui jalan buntu dan tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Maka berhentilah berdebat. Organisasi baru ini akan menghapus sistem dewan dan dirinya akan menjabat sebagai Presiden Agung secara bersamaan. Sing Siyuan pun kaget mendengar pernyataan Qianmo ini. Qianmo yang melihat reaksi Sing Siyuan pun bertanya apakah Sing Siyuan keberatan. Dirinya sudah membuktikan skill menempanya, tetapi sepertinya dirinya belum membuktikan dua skill utamanya, yaitu pembuatan obat dan pengolahan kulit. Dirinya sudah lama mendengar bahwa Sing Siyuan adalah Grandmaster ganda. Mengapa mereka berdua tidak berkompetisi? Dalam pikiran Sing Siyuan, meskipun Qianmo hanya master di asosiasi bidang life skill, Qianmo benar-benar tidak masuk akal. Jika dirinya kalah dalam kompetisi ini, dirinya tidak akan bisa menunjukkan wajah dirinya di sini lagi. Sing Siyuan pun seketika mengatakan bahwa persaingan akan merusak keharmonisan mereka. Semuanya bisa dinegosiasikan. Qianmo mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya proposal dirinya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Siapapun yang tidak yakin hari ini dipersilakan untuk bersaing dengan dirinya. Qin Feiyu pun kini maju dan meminta izin untuk menyatakannya lebih dulu. Asosiasi manajemen mendukung Qianmo jika mereka masih memiliki kekhawatiran. Mengapa mereka tidak pindah ke ruang konferensi dan mendengarkan rencana Qianmo? Sing Siyuan mengatakan karena Qin Feiyu mengatakan demikian dirinya hanya dapat menyetujui penggabungan. Tetapi detailnya masih harus dibahas. Lalu Hong Gaoyi mengatakan karena penggabungan dua asosiasi utama sudah selesai, tidak ada gunanya bagi Firmamen Like untuk tinggal di sini. Mereka akan pergi lebih dulu. Qianmo kini bertanya kepada Hong Gaoyi, maukah Hong Gaoyi tinggal untuk membimbing pekerjaan mereka? Hong Gaoyi mengatakan bagaimana dirinya berani memandu Presiden Cheng Qianmo, dirinya pamit pergi. Qin Feiyu mengatakan bahwa bukti pengkhianatan Han Zhendong akan segera terungkap. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jika mereka membiarkan Hong Gaoyi dan orang-orangnya pergi sekarang, begitu mereka kembali, Firmamen Like pasti akan menyatakan perang guild ke Everlasting Fake. Qianmo mengatakan setelah penggabungan selesai, Everlasting Fake pasti akan naik ke guild level 10. Konflik dengan Firmamen Like tidak bisa dihindari, jadi tidak ada gunanya menahannya di sini. Lalu kini Ren Tianhong bertanya kepada Hong Gaoyi, mengapa Hong Gaoyi tidak berpartisipasi dalam pertemuan penggabungan dua guild besar? Hong Gaoyi mengatakan Han Zhendong yang tidak berguna itu sudah mengundurkan diri. Pergi ke rapat berarti harus mematuhi perjanjian alokasi yang ditetapkan oleh asosiasi manajemen. Bukankah itu akan membuat mereka sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Cheng Qianmo? Ren Tianhong pun mengerti Hong Gaoyi tidak berencana untuk mengikuti aturan yang Everlasting Fake buat. Hong Gaoyi mengatakan secara alami sebagai guild level 10, mereka tidak bisa begitu saja menyerah pada Everlasting Fake tanpa perlawanan. Dirinya sekarang memiliki gambaran kasar tentang kemampuan Cheng Qianmo. Apakah mereka bisa menang atau tidak itu tergantung takdir. Dan chapter berakhir.